Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum pengajian saya mulai, ada yang perlu saya sampaikan buat anak-anak sekalian, yaitu ketika anak-anak ngaji, itu hendaknya kalian sudah punya tulisannya. Jadi jangan hanya menyimak gitu saja, jangan. Tapi mempunyai tulisan hadis yang saya bacakan itu, sekaligus kalian mengartikan gandul, diartikan secara makna gandul gitu. Sehingga jangan hanya cuma menyimak, nanti setelah selesai bubaran jangan, ya, ditulis lalu diartikan secara gandul sehingga pengajian kita selama ini akan membekas pada diri kita. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mari pengajian pada malam hari ini kita awali dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ada manfaatnya, barakah manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu. Al-hadisul khamisu utawi hadis kang nomor 5. Utawi hadis kang nomor 5 iku ngan ummil mukminina, saking ummil mukminin. Lek diarteni ummil mukminin iku ibune wong mukmin kabeh. Ummi Abdillah kang dadi ibune Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Ummi Abdillah kang dadi ibune Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah rupane, jadi badal itu terkibnya. Aisyah rupane Siti Aisyah. Aisyah rupane Siti Aisyah. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah nganha saking Siti Aisyah. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah nganha saking Siti Aisyah. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah. Ngendikane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah kaya apa? Dawe man ahdasa fi amrina hadza
ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, ya diarteni cara sederhana, barang siapa iku ahdasa, man utawi sapane wong iku ahdasa kang nganyar-nganyari sapa man, iku ahdasa kang nganyar-nganyari sapa man. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru itu fi amrina ing dalem perkara ingsun, ahdasa kang ngenyar-ngenyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun. Ingsun itu maksudnya Kanjeng Nabi. Ya, barang siapa yang memperbarui sesuatu dari Rasulullah, begitu. Fi amrina ing dalem perkara ingsun, hadza rupane perkara Islam, perkara Islam, hadza rupane perkara Islam. Artinya perkara yang berkaitan dengan agama Islam, gitu. Ma ing barang-barang laisa kang ora ana apa ma ing barang-barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking Islam, ma ing barang-barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking Islam, fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak. Wahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak. Ya maksudnya piye? Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru tentang ajaran Islam ini, yang sesuatu itu memang tidak ada dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bersabda, Rasulullah nggak pernah berbuat, lalu ia melakukan, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak adanya. Umpamanya sebuah amalan, kita mengamalkan sebuah amalan yang amalan itu tidak ada sunnahnya dari Rasul. Ya, Rasul nggak pernah melakukan, Rasul nggak pernah merintah, Rasul juga tidak pernah melarang. Ya. Lalu kita melakukan amalan-amalan itu, maka amalan itu tertolak adanya. Makanya kita dalam beramal itu jangan sembarang beramal, meskipun nampaknya bagus, ya, nampaknya bagus, ya, nampaknya bagus menurut ajaran, menurut Islam. Tapi kalau memang itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah, maka jangan dilakukan. Ya, kalau kita lakukan, ya, amalan itu akan tertolak adanya. Kenapa? Ya, sunnah Rasulnya nggak ada masalahnya. Ya kita ketahui, harus kita tahu bahwa sunnah Rasul itu ada beberapa, ada 3. Ya, sunnah Rasul itu ada 3. Ada sunnah qauliyah. Ya, sunnah qauliyah itu sunnah yang keluar dari Rasulullah berupa ucapan-ucapan seperti hadis. Ya. Lalu yang kedua ada sunnah fi'liyah yang dari Rasul berupa tingkah laku Rasul, perilaku Rasul, itu juga sunnah.
Lalu yang ketiga ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang berasal dari kesepakatan Rasulullah. Umpamanya ada sahabat melakukan suatu amalan, Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak menegur. Artinya Rasulullah nggak melakukan sebenarnya, tapi sahabat itu melakukan dan Rasulullah tidak menegur, tidak melarang. Ya. Rasulullah membiarkan perilaku itu dilakukan oleh sahabat, maka itu juga dikatakan sunnah hamiyah. Makanya di dalam kita beramal hendaknya harus jeli dan jeli dan peka terhadap amalan-amalan yang harus kita lakukan itu. Ya. Apabila amalan itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah, maka jangan kita lakukan. Rawang riwayatake hu ing hadis. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadisnya sahih niku. Ya, hadisnya hadis sahih. Ya, makanya kita harus harus jeli dan teliti di dalam beramal itu. Jangan-jangan yang kita lakukan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Maka amalan yang seperti itu tidak diterima. Lalu amalan yang bagaimana yang bisa diterima oleh Allah itu? Ya mesti amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik berdasarkan ucapan Rasul maupun perilaku Rasul, termasuk yang diperintahkan Rasul, yang dilarang Rasul kita jauhi. Itu amalan-amalan yang jelas diperintahkan dan dilarangnya. Wa fi riwayatin ing dalam setengah riwayat li muslimin maring kedua Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam setengah riwayat diriwayatkan lagi di muslimin kedua Imam Muslim, man ngamila ngamalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, ada di riwayat lain, ya, ada versi lain dari Imam Muslim yang mengatakan man ngamila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku ngamila kang ngamal sapa man, ngamal iku berbuat, man utawi sapane wong iku ngamila kang berbuat sapa man, ngamalan ing amalan, ngamalan ing perbuatan juga boleh, ngamalan ing perbuatan laisa kang ora ana, laisa kang ora ana iku ngalehi ing atase ngamal apa amruna perkara ingsun Rasulullah maksudnya. Laisa kang ora ana iku ngalehi ing atase ngamal apa amruna perkara ingsun, apa amruna perkara ingsun, fawa mongko utawi ngamal iku raddun den tolak, fawa mongko utawi ngamal iku raddun den tolak. Man ngamila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di dalam riwayat lain hadis itu dikatakan seperti itu, ya, lafadznya seperti itu. Yang meriwayatkan siapa? Muslim, Imam Muslim. Maksudnya sama, hanya lafadznya yang berbeda.
Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal yang amalan itu tidak diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, atau amalan itu tidak pernah dilakukan, tidak berdasarkan dengan Rasul, dengan perilaku Rasul atau sunnah Rasul, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Sama dengan orang yang beramal, man amala amalan bighairi ilmin fahuwa raddun. Begitu juga orang yang beramal tanpa didasari sebuah ilmu, maka juga tertolak. Ya, makanya kita juga harus selektif, ya. Kita harus selektif, teliti dan jeli di dalam beramal. Jangan kita lihat nampak-nampaknya saja. Jangan dilihat keadaan nampak bagus menurut Islam, bagus menurut agama, nampaknya bagus. Nah, itu tidak bisa nampaknya seperti itu. Maka kita di dalam beramal itu mesti harus berdasarkan hadis atau sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa sunnah Rasul itu ada 3 perkara, termasuk sunnah hamiyah. Ya, makanya pada anak-anak sekalian, ya, santri-santri sekalian, di dalam beramal jangan sembarangan. Kita akan percuma melakukan capek-capek tetapi tidak ada pahalanya, bahkan tertolak sama sekali, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena apa? Karena kita berlaku di luar syariat atau melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Untuk itu pada santri-santri sekalian, hendaknya kita jeli dan teliti di dalam beramal itu. Meskipun nampaknya bagus menurut Islam, tapi kita dasarkan kepada sunnah Rasul. Untuk itu, mari pengajian pada malam hari ini insya Allah cukup sekian dulu, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.